Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Syabila Ariyanti dan Syarifah Nasihah akan menjelaskan topik tentang mad'u atau objek dakwah dan kondisinya. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian dari mad'u itu sendiri. Al-mad'u merupakan isim maf'ul atau objek dari kata da'a ya'ud, yang kata objeknya adalah mad'u atau objek dakwah. Sedangkan dalam pengertian terminologi dakwah adalah orang yang berhak mendapatkan penyampaian dakwah. Pada dasarnya, mad'u atau sasaran dakwah adalah seluruh manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki kebebasan untuk berikhtiar, berkehendak, dan bertanggung jawab atas perbuatan yang sesuai dengan pilihannya, baik individu, kelompok, maupun massa. Menurut Enjang dan Hajir Tajiri, mad'u adalah manusia yang memiliki pandangan hidup, keyakinan, sistem nilai, adat, dan kebudayaan yang dibentuk melalui pengalaman, hasil belajar, proses sosial yang telah meresap dalam setiap pribadinya, bahkan telah membentuk dan mewujud pada perilakunya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kondisi mad'u. Kondisi mad'u sendiri dibagi menjadi dua, yaitu manusia sebagai individu dan manusia sebagai anggota masyarakat atau kelompok. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai manusia sebagai individu. Manusia sebagai individu memiliki keunikan psikis setiap manusia, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan mendasar secara psikologis. Manusia sebagai objek dakwah dibedakan dalam berbagai aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sifat-sifat kepribadian, yaitu adanya sifat manusia yang penakut, pemarah, suka bergaul, ramah, sombong, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu inteligensi, atau dapat dikatakan sebagai aspek kecerdasan seseorang, mencakup kewaspadaan, kemampuan belajar, kecepatan berpikir, kesanggupan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat, kepandaian menangkap dan mengolah kesan-kesan atau masalah, dan kemampuan mengambil kesimpulan. Dan yang ketiga yaitu pengertian, keterampilan, nilai-nilai, dan peranan. Berdasarkan sumber lainnya, dalam membentuk kepribadian manusia, faktor internal dan faktor eksternal saling mempengaruhi sebagai objek dakwah manusia yang dibedakan oleh berbagai aspek. Yang pertama, sifat-sifat kepribadian seperti penakut, pemarah, suka bergaul, peramah, sombong, dan lain sebagainya. Yang kedua, inteligensi, yang meliputi aspek kecerdasan seseorang, mencakup kewaspadaan, kemampuan belajar, kecepatan berpikir, dan kemampuan mengambil kesimpulan. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, keterampilan. Kelima, nilai-nilai. Dan keenam, peranan. Berdasarkan dari kedua sumber tersebut, jelaslah bahwa kondisi manusia sebagai mad'u atau objek dakwah secara individu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti yang telah dijelaskan. Perbedaan inilah yang membedakan setiap manusia sebagai mad'u, sehingga dalam memahami materi dakwah yang disampaikan akan berbeda-beda setiap individunya. Oleh sebab itu, pentingnya seorang dai untuk paham dan dapat menyampaikan materi dakwah yang akan disampaikan dengan bahasa yang mudah, sehingga dapat dimengerti oleh setiap kalangan masyarakat. Selanjutnya, manusia sebagai anggota masyarakat atau kelompok. Masyarakat sebagai objek dakwah atau sasaran dakwah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem dakwah lainnya. Sehubungan dengan realita yang berkembang di kalangan masyarakat sekarang, jika dilihat dari aspek psikologis, maka dalam pelaksanaan program kegiatan dakwah, berbagai permasalahan yang menyangkut sasaran dakwah ini perlu mendapat konsiderasi yang tepat. Masyarakat sebagai sasaran atau objek dakwah meliputi masyarakat dari berbagai segi. Meliputi yang pertama, sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologi yang berupa masyarakat terasing, desa atau kota marginal atau kota besar. Yang kedua,
Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi struktural atau kelembagaan, berupa masyarakat, pemerintahan, dan keluarga. Yang ketiga, sasaran berupa kelompok yang dilihat dari segi sosiostruktural, yang berupa golongan priai dan santri. Yang keempat, sasaran yang dilihat dari segi tingkat usia, berupa golongan anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang kelima, sasaran yang dilihat dari segi okupasional, profesi atau pekerjaan, yang meliputi petani, pedagang, pegawai, seniman, buruh, dan sebagainya. Yang keenam, sasaran yang menyangkut masyarakat dilihat dari segi sosial ekonomis, berupa golongan orang kaya, menengah, dan miskin. Yang ketujuh, sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi jenis kelamin, ada dua, yaitu pria dan wanita. Yang kedelapan, sasaran yang berhubungan dengan golongan yang dilihat dari segi masyarakat khusus, berupa tunasusila, tunawisma, tunakarya, narapidana, dan lain sebagainya. Sasaran dakwah inilah yang meliputi semua golongan masyarakat. Walaupun setiap masyarakat itu berbeda-beda dan masing-masing memiliki ciri khusus dan tentunya memiliki cara tersendiri dalam berdakwah, perlu dilihat dulu siapa mat'unya dan dari golongan mana, agar apa yang didakwahkan dapat diterima dengan baik oleh mat'unya. Masyarakat dalam perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya yang pertama dari pengaruh budaya. Secara umum, kebudayaan meliputi segala sesuatu yang dihasilkan dari cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki manusia yang bersifat materi seperti pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun yang bersifat non-material seperti norma, nilai-nilai, kepercayaan, dan lain sebagainya. Kebudayaan dalam suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yang pertama dari faktor geografis, yang meliputi tempat tinggal suatu masyarakat seperti pedesaan, pegunungan, perkotaan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor keturunan, yang meliputi masyarakat keturunan Adam dan Hawa yang berkembang menjadi miliaran manusia dengan ciri khas yang berbeda setiap individunya. Yang ketiga, pengaruh dari dunia luar, yaitu perpindahan bangsa ke bangsa lain yang mengakibatkan budaya asli luntur dan bercampur. Selanjutnya, organisasi sosial. Organisasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Sebagai contoh, sebuah organisasi keagamaan yang merupakan sumber nilai, kebiasaan, serta kepercayaan dalam lingkup yang lebih besar. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai organisasi sosial di mana negara tersebut merupakan sumber dari norma dan nilai bagaimana warganya bersikap dan berperilaku.